Museum, Museum, Museum Bank Indonesia. Halo sahabat Museum BI dan Sobat Rupiah, perkenalkan saya adalah Noven, saya adalah salah satu edukator di Museum Bank Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Museum BI dan Sobat Rupiah yang sebelumnya pernah dikirimkan melalui sosial medianya kita. Yuk, kita langsung jawab saja pertanyaan yang pertama ya, yaitu datangnya dari MRS016_. Pertanyaannya adalah, jika pengunjung mengajukan pertanyaan, apakah akan dijawab dengan bukti yang ilmiah? Nah, kalau saya sendiri sebagai seorang edukator, saya menjawab pertanyaan setiap pengunjung itu berdasarkan rujukan atau referensi yang sudah valid dan tentunya dengan data-data yang sudah akurat juga terkait sejarah atau perjalanan Bank Indonesia dari masa ke masa. Dan kemudian kalau untuk pertanyaan yang kedua, ini dari _RKBayu88, yaitu bagaimana seorang edukator dalam Museum BI memberikan pelayanan terhadap pengunjung ya. Tentunya sebagai seorang edukator kita memberikan service excellent, yaitu pelayanan yang prima sesuai dengan standar operating procedure yang sudah ada, dan juga kita tetap harus menjunjung tinggi visi dari Museum BI, yaitu sebagai sumber wahana informasi seputar sejarah Bank Indonesia yang terpercaya, modern, informatif, dan juga dikelola secara profesional. Dan kita lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga, yaitu di Delia_0809. Bagaimana cara menghadapi pertanyaan dari pengunjung? Kalau saya sendiri sih, saya pasti akan menjawab setiap pertanyaan yang dari pengunjung. Lagi-lagi tetap sesuai dengan referensi atau rujukan yang akurat dan juga dengan data yang valid ya. Dan kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu dari Zakaria128, yaitu pertanyaannya adalah syarat uang yang masih layak dipakai, dan kalau uang sudah tidak layak dipakai, apakah boleh dibuang? Nah, kalau dari saya sendiri sih, untuk menjawab pertanyaan ini kita langsung merujuk saja kepada www.bi.go.id, yaitu seputar uang tidak layak edar. Jadi di sana diinformasikan bahwa uang tidak layak edar ini meliputi uang lusuh atau uang cacat, kemudian uang rusak, dan juga uang yang sudah ditarik atau dicabut dari peredaran. Nah, sedikit informasi seputar uang yang sudah ditarik atau dicabut dari peredaran ini sebenarnya Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang dikenali keasliannya dan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutan. Dan nanti untuk perihal panduan penukaran uang yang tidak layak tersebut nanti secara detail dan lengkap ada di website tersebut gitu ya. Dan kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Vita Revita ya. Di sini A-nya ada 3 nih ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjadi edukator Museum BI? Apakah harus ada dari lulusan jurusan tertentu? Nah, sepertinya Vita ingin jadi salah satu dari kita ya. Oke, ini buat Vita sama teman-teman yang lain, apabila memang ingin menjadi edukator di Museum Bank Indonesia, pastinya memiliki requirement ya. Nah, salah satunya adalah minimum pendidikannya adalah S1, kemudian penguasaan bahasa Inggris, dan kalau misalnya ada menguasai bahasa asing, ini juga menjadi nilai plus ya. Dan kemudian memiliki public speaking yang baik, tentu saja karena kita nantinya akan memberikan edukasi kepada masyarakat, jadi public speaking sangat diperlukan. Dan kemudian yang terakhir adalah memiliki passion dalam permuseuman. Baik sahabat Museum BI dan Sobat Rupiah, di sini saya sudah menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Museum BI dan juga Sobat Rupiah, dan terima kasih atas pertanyaannya. Hai sahabat Museum Bank Indonesia, saya Dandi Indarto, saya Kepala Museum Bank Indonesia. Satu kebahagiaan kita bisa ketemu di sini. Sebelumnya kami sudah menerima beberapa pertanyaan di Instastory kami terkait Museum Bank Indonesia. Nah, saat ini saya coba jawab ya untuk beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Kepala Museum Bank Indonesia. Ini ada pertanyaan dari Gilang Ramadan.id. Pertanyaannya, lebih menarik bekerja di bank atau di museum? Apa tantangannya? Sebenarnya setiap pekerjaan itu pasti ada tantangannya ya, dan saya pikir setiap pekerjaan itu juga ada hikmah di belakangnya. Jadi mana yang lebih menarik? Dua-duanya sama menariknya. Kita belajar dengan hal yang baru.
ini terus terang ini kesempatan pertama saya untuk bisa bekerja di museum, dan itu hal yang menarik juga buat bekerja di museum. Kita jadi tahu museum itu tidak melulu urusan yang masa lalu yang seperti itu ya. Museum itu juga sarana untuk kita bisa belajar ke depan. Jadi tantangannya banyak kalau di museum. Tantangan bagaimana menghadirkan para pengunjung ke sini, bagaimana memuaskan mereka seperti itu, dan yang lebih terpenting kalau untuk Museum Bank Indonesia adalah bagaimana kami sebagai pegawai di Museum Bank Indonesia bisa menyampaikan informasi, memberikan edukasi serta literasi kepada pengunjung yang datang ke Museum Bank Indonesia. Selama menjadi kepala museum, hal yang paling menantang dan belum pernah dialami sebelumnya apa? Nah, ini yang menarik ini, yang belum pernah dan pasti pertama kali buat seluruh insan manusia adalah kita menghadapi COVID-19. Dan saya pikir itu yang paling menantang. Karena ini benar-benar hal baru, kita tidak punya pengalaman, kita tidak punya informasi mengenai hal ini, dan kita harus bisa survive. Dan saya yakin kita bisa survive. Bagaimana cara bergabung di MBI? Kalau bergabung sebagai pegawai, itu tentunya lewat kami menggunakan vendor penyedia jasa SDM di sini, dan penyedia jasa tersebut, perusahaan penyedia jasa tersebut itu bekerjasama dengan Bank Indonesia. Kami kemudian memilih sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu yang kemudian kami pandang tepat dan kami pandang bisa bekerja sebagai pegawai non-organik di Museum Bank Indonesia. Kemudian ada pertanyaan dari Ibnu Iqbal. Pertanyaannya, apakah situasi pandemi saat ini nantinya akan dimuat pada tata pamer Museum BI? Jawabannya iya, karena ini hal yang dicatat sejarah. Pertama kalinya pandemi berlangsung terjadi tidak hanya di sebuah lingkup daerah, tapi juga di seluruh dunia. Dan ini juga berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya perekonomian Indonesia. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, maka dengan keyakinan ini akan kami catat dan dijadikan salah satu tata pamer Museum Bank Indonesia ke depan. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Fenrina TBBLN. Bagaimana syarat menjadi Kepala Museum Bank Indonesia? Untuk menjadi Kepala Museum Bank Indonesia, pertama tentunya sebagai pegawai Bank Indonesia. Jadi persyaratan paling pertama adalah menjadi pegawai Bank Indonesia, yang kemudian menjabat dengan pangkat atau jabatan tertentu di Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Nah, dari situ kemudian apabila ditugaskan oleh pimpinan menjadi Kepala Museum Bank Indonesia, tentunya kita harus mampu mengemban amanah yang diberikan. Oke, ini ada pertanyaan dari Octavia Luber. Pertanyaannya intinya adalah dengan hadirnya Museum Bank Indonesia, apa yang sebenarnya bisa diberikan untuk anak-anak, remaja, dan masyarakat Indonesia? Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa Museum Bank Indonesia itu memiliki amanah untuk sebagai sarana komunikasi kebijakan Bank Indonesia kepada publik. Jadi kalau diharapkan dari BI adalah kami bisa menyampaikan informasi terkait Bank Indonesia, sejarah Bank Indonesia, dan kebijakan Bank Indonesia. Memberikan edukasi dan literasi kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya mereka tahu apa itu Bank Indonesia, tugas dan wewenangnya, serta pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Oke, demikian sesi tanya jawab bersama saya. Semoga dapat menjawab pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih untuk bergabung dan tetap stay tune di media sosial Museum Bank Indonesia. Sampai jumpa. Halo Sobat Museum BI semua, perkenalkan saya Dina, konservator dari Museum Bank Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh Sobat Museum BI semua melalui Instagram. Pertanyaan pertama dari Andreas Mayaragat. Bagaimana caranya merawat koleksi uang kertas kuno supaya tidak mudah lapuk? Oke, pada dasarnya cara termudah yang bisa Sobat Museum semua lakukan untuk merawat koleksi uang kertas adalah dengan menjaga kondisi koleksi
dan kondisi penyimpanan dari koleksi tersebut. Jadi kita menjaga beberapa faktor, misalnya humiditas dari koleksi tersebut, kita jaga pada rentang yang optimal. Kemudian kalau memang diperlukan, kita bisa menambahkan silika gel pada tempat penyimpanan koleksi supaya kelembapannya terjaga pada kondisi yang baik. Setelah itu juga kita harus memperhatikan temperatur. Jadi temperaturnya kita set pada keadaan yang stabil dan tidak fluktuatif. Selain itu juga kita perlu memperhatikan pencahayaan. Jadi sebisa mungkin kita menghambat pencahayaan yang berlebihan kepada koleksi supaya koleksinya itu tidak cepat rusak. Itu sebabnya kenapa sobat museum semua kalau berkunjung ke Museum Bank Indonesia itu dilarang untuk mengambil foto menggunakan flash atau cahaya yang berlebihan. Kalau sobat museum perhatikan juga di salah satu ruang pamer kita, di ruang pamer numismatik, itu adalah ruangan yang banyak menyimpan koleksi-koleksi uang kertas. Jadi di situ kita tidak boleh menyalakan flash juga, dan kalau sobat museum perhatikan itu di set lebih redup daripada ruang pamer lainnya. Salah satu alasannya adalah untuk menjaga kelestarian koleksi-koleksi uang kertas tersebut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Ada pertanyaan nih dari @anisabullah7. Apakah konservator dan sejarawan sama-sama bertugas sebagai pemandu di Museum BI? Oke, sebenarnya ketiganya itu menjalankan fungsinya masing-masing. Kalau konservator itu fungsinya untuk merawat koleksi, kalau sejarawan itu adalah mereka yang menemukan, kemudian mengumpulkan dan menuliskan kembali fakta-fakta sejarah di masa lalu. Kemudian kalau pemandu museum itu adalah edukator atau yang mengedukasi pengunjung museum dan juga masyarakat luas seputar konten-konten yang ada di Museum Bank Indonesia. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Pertamaannya sama, ini dari @eka kailarin, dari @fadilah fahmid, dari @takiyat, @ahmad r4796, @Lauren Cornelia, @ans_trhmh, dan dari @nt.cha. Pertanyaannya, waduh borongan nih. Pertama, di Museum BI, apa sih fungsi dari konservator itu? Kemudian job desk-nya seperti apa? Kemudian perlu keahlian apa saja dan bisa diceritakan suka dukanya. Oke, kita mulai yang pertama itu fungsi dari konservator. Jadi konservator itu adalah petugas yang memelihara dan merawat koleksi supaya koleksi tersebut nantinya dapat tetap dalam keadaan lestari dan dinikmati oleh masyarakat luas dan generasi-generasi selanjutnya. Job desk-nya seperti apa? Oke, jadi kalau sobat museum semua berkunjung ke museum dimanapun itu, sobat museum kan akan melihat koleksi-koleksi yang terpajang di lemari pajang atau vitrin, ataupun yang ada di luar lemari. Jadi, tim konservator itu akan melakukan monitoring dan survei terhadap koleksi-koleksi tersebut secara rutin dan berkala. Kemudian tim konservator akan melakukan tindakan jika memang ditemukan agen-agen perusak dari koleksi tersebut. Kalau agennya bisa kita hilangkan, koleksi tersebut akan kita kembalikan ke tempat penyimpanan. Tapi kalau memang koleksi tersebut membutuhkan perawatan lebih intens, kita akan membawanya ke laboratorium konservasi untuk ditreatment lebih lanjut. Selain itu, juga tim konservator melakukan perawatan bukan hanya terhadap koleksi di ruang pajang, tapi juga terhadap koleksi-koleksi di ruang penyimpanan yang tidak dipamerkan. Kemudian, perlu keahlian apa saja? Oke, untuk menjadi seorang konservator dibutuhkan beberapa keahlian. Salah satu diantaranya adalah science, karena konservator akan melakukan analisis terhadap material koleksi, kemudian juga terhadap sifat-sifat dari agen perusak koleksi, dan juga harus mempreservasi koleksi dengan membuat kondisi lingkungannya itu optimal. Selanjutnya, konservator juga memerlukan keahlian teknis, karena setiap harinya konservator itu berurusan dengan benda-benda koleksi yang berharga. Jadi kita harus mempunyai metode yang khusus dalam menghandling koleksi, kemudian dalam memperbaiki dan merawat koleksi, dan juga dalam penyimpanan koleksi dengan cara yang benar. Selain itu juga kita memerlukan pemahaman yang memadai mengenai sejarah dari koleksi tersebut. Koleksi-koleksi yang kita kerjakan itu mengandung nilai-nilai apa saja sih? Kemudian sejarah proses pembuatan koleksi tersebut pada zaman dahulu itu seperti apa? Kemudian material-material penyusunnya itu terbuat dari apa saja? Dan juga kita harus mengetahui histori dari treatment yang pernah dilakukan terhadap koleksi tersebut.
Jadi dengan melakukan kajian-kajian tersebut, selanjutnya konservator akan dapat menentukan metode yang tepat dalam menangani koleksi. Ceritakan suka dukanya. Menurut saya pribadi, koleksi museum itu baik dari gedungnya dengan arsitektur yang luar biasa, kemudian benda-benda koleksinya seperti uang kertas, uang logam, kemudian lukisan, atau benda koleksi dalam bentuk apapun itu. Setiap koleksi itu menyimpan keindahannya tersendiri, dan setiap koleksi itu juga menyimpan cerita-cerita sejarah dan keindahan seni di dalamnya. Dan hal yang paling menyenangkan menurut saya dalam menjadi seorang konservator adalah karena kita dapat turut andil dalam melestarikan koleksi-koleksi berharga tersebut, sehingga nantinya masyarakat luas itu dapat menikmati koleksi tersebut, kemudian mengambil banyak pelajaran dari koleksi tersebut, dan juga terinspirasi oleh koleksi tersebut. Koleksi apa saja yang memerlukan perlakuan khusus dan rumit? Oke, pada dasarnya setiap koleksi itu memiliki kondisi uniknya masing-masing. Jadi bisa jadi kita mempunyai lebih dari satu koleksi yang sama, tapi kita akan treatment dengan berbeda karena semuanya kita sesuaikan dengan hasil observasi dan hasil analisis mengenai kondisi dari koleksi masing-masing. Oke, sekian dulu tanya jawab dengan saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan jangan lupa untuk berkunjung ke Museum BI. Salam Museum. Halo Sobat Museum BI, perkenalkan nama saya Sefri Luis. Saya di Museum BI posisi sebagai sejarawan. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Museum BI. Iros_sorry, apakah untuk menjadi sejarawan harus lulusan pendidikan sejarah? Untuk di Museum BI ya, bukan pendidikan sejarah tepatnya, ilmu sejarah. Cuman mungkin bisa aja nanti ada dari pendidikan sejarah. Jadi paling nggak kita punya latar belakang tentang sejarah Indonesia itu seperti apa utamanya, dan kemudian sejarah tentang perbankan dan sejarah ekonomi. Kemudian yang kedua ada dari Bang Bay_numismatik. Buku apa saja yang dijadikan referensi untuk belajar tentang sejarah uang kuno? Banyak buku sebenarnya, cuman kalau untuk yang di Museum BI kami utamanya bersumber dari buku Debré namanya, penulisnya Debré, 100 tahun tentang Diapa-Sebang. Dari sana banyak tulisan tentang uang-uang dari Diapa-Sebang. Selain itu juga ada beberapa buku tentang numismatik juga yang diterbitkan oleh banyak penerbit dunia, seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga dari Elisa 16. Apa yang membedakan kerja sejarawan di BI dengan sejarawan umum? Beda kerja sejarawan di BI dengan sejarawan umum adalah sejarawan di BI itu fokusnya meneliti tentang sejarah Bank Indonesia, terutama tentang dari zaman Diapa-Sebang hingga menjadi Bank Indonesia. Terus juga tentang pembukaan kantor-kantor cabang, dan juga tentang numismatik atau koleksi uang di Bank Indonesia seperti itu sendiri. Jadi kita menceritakan sejarahnya, menuliskan sejarahnya tersebut. Untuk yang keempat, kembali dari Iros_sorry dan Anissa Abdullah 7. Apakah seorang sejarawan hanya meneliti sejarah atau punya tugas sebagai edukator? Ya, tugas kami memang meneliti sejarah. Nah, hasil dari penelitian kami itu dipergunakan sebagai bahan acuan edukator untuk memandu, seperti itu. Dari Ekai Larin, apa job desk sejarawan? Bisa ceritakan suka dukanya. Job desk kami adalah meneliti dan menulis tentang sejarah Bank Indonesia dan segala macam hal-hal yang terkait di dalamnya. Suka dukanya, sukanya adalah banyak sekali sumber yang bisa kami dapatkan di Bank Indonesia, dan itu sebagai sejarawan itu sebuah hal yang sangat membahagiakan karena ada kemudahan untuk mendapatkan sumber. Dukanya adalah saya sih nggak dapat dukanya ya. Mungkin dukanya bagi yang kesulitan berbahasa Belanda, karena hampir semua sumber yang terutama era Diapa-Sebang itu berbahasa Belanda. Oke, pertanyaan lanjutan. Arsiani Sisi, keterampilan apa saja yang harus dimiliki sejarawan dan bagaimana cara melakukan riset? Keterampilan utamanya adalah ya pasti satu berbahasa Indonesia, dua berbahasa Inggris, tiga berbahasa Belanda. Semua harus bisa berbahasa itu sangat dasar karena arsip-arsipnya ya seperti saya sebutkan tadi banyak yang berbahasa Belanda, terutama era Diapa-Sebang. Dan tadi tambahan pertanyaan bagaimana cara melakukan riset? Ya kami biasanya melakukan penelitian selain karena kami punya koleksi numismatik, kita bisa melihat bendanya langsung, juga kami harus ke arsip Bank Indonesia. Di sana ada banyak arsip tentang Diapa-Sebang, tentang Bank Indonesia. Juga kami harus ke arsip nasional atau ke arsip ke perpustakaan nasional untuk meng-cross-check semua sumber yang ada. Itu sangat membantu untuk menuliskan sejarah Bank Indonesia. 7 dari Melka Melki. Apakah posisi sejarawan berlatar belakang numismatik? Oh,
Oke. Ini ada 7 dan 8 sebenarnya pertanyaannya sejenis nih. Melka Melki dari Melka Melki dan Fenrina TPBLN. Melka.melki dan Fenrina.ppbln. Oke. Apakah posisi sejarawan berlatar belakang numismatik atau apakah ahli numismatik merupakan sejarawan? Kebetulan sejarawan yang di BI sebenarnya tidak diwajibkan berlatar belakang numismatik, tapi paling tidak mengerti tentang sejarah ekonomi di Indonesia. Itu sangat mendasar karena kita harus bisa menjelaskan tentang perkembangan sejarah ekonomi, juga sejarah perbankan, juga sejarah numismatik juga. Jadi sebenarnya sebuah kesatuan. Terus apakah ahli numismatik merupakan sejarawan? Belum tentu juga, karena banyak yang numismatik itu lebih ke kolektor juga. Tapi banyak juga yang memang mungkin bisa dibilang sejarawan karena mereka menulis tentang sejarah dari koleksi mereka itu sendiri. Oke, terus kemudian nomor 9, pertanyaan terakhir dari Andreas Mayaraga. Dari manakah sumber-sumber yang akurat diperoleh tentang sejarah gedung Museum BI? Sumber-sumber akuratnya dari arsip Bank Indonesia itu sendiri. Jadi di Bank Indonesia ada yang namanya divisi arsip. Kita harus ke sana. Di sana kita mendapatkan mencari sumber-sumber tersebut. Dan gedungnya juga nggak cuma melulu gedung Museum BI ya, yang di kota, juga gedung-gedung yang ada di daerah, yang mana gedung-gedung tersebut juga dibangun sejak era Diyapa Sebang. Ada beberapa yang masih bertahan sampai sekarang dan masih dipergunakan sebagai gedung perkantoran untuk Bank Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sampai jumpa sahabat Museum BI. Bye-bye. Hai sahabat Museum BI, kenalin, aku Rania, salah satu tim humas dari Museum BI. Nah, mungkin jika sahabat Museum BI ingat bahwa sebelumnya kita sempat mengadakan sesi Q&A di Instastory kita. Nah, beberapa dari sahabat Museum BI ada yang bertanya nih ke Humas Museum BI. Oke, pertama ini dari Aprilia 18. Pertanyaannya, ini pantun sih sebenarnya. Ke pasar beli emas, belinya pengari-ngari. Mau tanya pekerjaan Humas, kerjanya apa tiap hari? Ini pasti salah satu sahabat Museum BI yang setia melihat trivia kita ya. Karena biasanya kalau kita punya trivia selalu pakai pantun. Mungkin karena nanya pakai pantun, aku coba dia pakai pantun ya. Makan ikan di Pondok Ranji. Mantap teman-teman. Dibayarin sama Kartika Dewi. Kerjaan Humas itu tiap hari ya mikirin sahabat Museum BI. Kenapa ya aku mikirin sahabat Museum BI? Karena sebenarnya tugas Humas itu salah satunya adalah untuk mengkomposisikan konten yang bersifat edutainment, education, entertainment ke beberapa kanal medsos Museum BI, juga website seperti itu. Jadi ya memang kerjaan kita lebih kepada kebahagiaan kalian adalah kepuasan kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan ingin tahu kurang lebih kerjaan kita seperti apa, mungkin bisa dilihat medsos kita. Nah, itu adalah kerjaan-kerjaan kita seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya sahabat Museum BI mau tahu juga, di Humas itu terbagi dari 4 bagian. Jadi ada yang program publik, yang kedua itu ada content creator, terus ada juga desainer, ada juga videographer seperti itu. Nah, salah satu konten YouTube kita saat ini adalah merupakan salah satu kreasinya dari tim Humas juga seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi yang tanya dari FF Padmanita 16, untuk Humas cara menyinkronkan informasi ke setiap bagian selama pandemi agar tidak timbul miskomunikasi. Sebenarnya dalam dalam setiap pekerjaan namanya miskomunikasi ini merupakan hal sangat wajar, tapi bagaimana caranya kita bisa meminimalkan case tersebut agar tidak terjadi ya. Dan apalagi khususnya sama pandemi di mana kita WFO, WFH. Bagaimana sih strateginya Humas biar semuanya itu tersebar informasi secara merata tanpa miss pasti ada, tapi cara kita adalah pertama, kita selalu membuat jadwal mingguan. Itu kita bahas demikian rupa, jadwalnya seperti apa, publikasinya kayak gimana, terus setelah itu PIC-nya seperti apa, konsep secara general. Setelah itu baru kita diskusikan ini ke pimpinan kami. Setelah kita diskusikan ke pimpinan kita, baru kita coba sharing hasil diskusi kita ke beberapa lini atau teman-teman yang memang terlibat dalam pembuatan konten kita ataupun acara-acara yang akan kita lakukan dalam sistem daring seperti itu. Jadi lebih kepada penyusunan di awal, pengkomunikasian setelah itu penyebaran informasi, setelah itu konfirmasi informasi apakah informasi itu benar-benar diterima secara baik atau tidak. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah terakhir ini dari Duha Pangesti _ Humas MBI sendiri strateginya apa aja sih agar pengunjung tertarik untuk datang?
Mungkin kalau untuk sekarang karena kita masih tutup ya, jadi emang belum ada pengunjung. Tapi apa sih kalau jika sebelumnya ini, sebelum pandemi kan Museum BI buka, strateginya seperti apa? Tentunya kami berusaha bekerja sama dengan berbagai komunitas-komunitas dan menjaga relasi dengan instansi ataupun komunitas terkait, sehingga kita bisa building dan maintaining relation dengan baik dengan mereka. Tentunya nantinya akan menciptakan loyal visitors dan juga loyal customers yang nantinya akan lebih kepada mendiseminasikan informasi seputar Museum BI word of mouth kayak gitu. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tentunya dengan memanfaatkan dan memaksimalkan fungsi dari digital marketing. Seperti yang disampaikan sebelumnya di awal tentang melalui medsos, melalui website, dan hal-hal lainnya berikut juga dengan acara-acara dan aplikasi-aplikasi yang kami lakukan, sehingga banyak orang yang tertarik dan datang, bahkan untuk setia dan bahkan untuk ikut menyebarkan informasi seputar Museum BI ke teman-teman mereka. Oke, teman-teman sahabat Museum BI semua, kiranya itu sedikit pertanyaan dari sahabat Museum BI yang bisa aku coba jawab. Oh iya, jangan lupa tonton video YouTube ini sampai habis, karena di akhir YouTube ini akan ada pengumuman 3 nama peserta penanya terbaik yang nanti akan mendapatkan hadiah eksklusif dari Museum BI. Dan jangan lupa subscribe channel Museum BI, like dan komen. Thank you. Bye. Indonesia tidak biasa.